Podcast Network Asia. Manusia pada dasarnya malas. Ketika kita membuat sistem yang berjalan otomatis, maka hal ini bisa sangat membantu, misalnya dalam hal dana pensiun. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa kita sulit menabung. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Shlomo Benarzi yang berjudul Saving for Tomorrow dan diolah dari berbagai sumber. Bagi sebagian orang, menabung merupakan sebuah kebiasaan rutin setiap bulan. Namun bagi sebagian lainnya, kenapa menabung itu sulit banget? Kenapa kita selalu merasa tidak pernah cukup walaupun gaji kita naik? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu tipe orang yang rutin menabung setiap bulan? Atau kamu ngerasa kalau gajian saja tidak pernah cukup? Ketika gaji kamu naik, tapi kok tabungan kamu tidak bertambah? Apakah kamu termasuk dalam tipe orang tersebut? Ini adalah kesalahan keuangan yang seringkali dilakukan seorang ketika mereka masih muda. Ada sebuah contoh yang menarik. Sekelompok orang di satu ruangan akan bertemu lagi di minggu depan. Di pertemuan tersebut ada coffee break dan disediakan 2 jenis cemilan, buah dan gorengan. Jika ditanya sekarang, mayoritas orang mungkin akan memilih cemilan buah karena dinilai lebih sehat. Namun pada kenyataannya saat bertemu minggu depan, ternyata mayoritas orang memilih gorengan. Kenapa hal ini terjadi? Perlu dipahami, kemampuan untuk mengontrol diri bukanlah masalah di masa depan. Namun kontrol diri kita diuji ketika ada gorengan di depan mata kita sekarang. Sama halnya dengan menabung. Kita tahu kalau kita seharusnya menabung secara rutin. Namun ketika menerima uang saat gajian, kita lalu mulai membeli barang yang sudah kita incar, beli tiket liburan, dan sebagainya. Kita juga seringkali diberitahu untuk menikmati hidup saat ini. Hidup cuma sekali loh, dan sebagainya. Tentu saja saran ini ada benarnya. Namun ketika kamu terlalu fokus pada saat ini, masa depanmu ternyata bisa terancam. Kecenderungan ini dikenal sebagai present bias. Kita cenderung memilih kesenangan yang lebih kecil sekarang daripada kesenangan yang lebih besar di masa depan. Ada sebuah eksperimen yang menarik. Para responden diberikan pilihan untuk menerima 2,3 juta sekarang atau 2,5 juta rupiah 4 minggu lagi. Mayoritas responden memilih untuk menerima 2,3 juta rupiah sekarang. Namun hasilnya berubah ketika pertanyaannya diganti jadi seperti ini. Pilih mana? 2,5 juta setahun ke depan atau 2,3 juta dalam 48 minggu ke depan? Kali ini, mayoritas orang memilih 2,5 juta rupiah. Para responden ngerasa, toh uangnya tidak mereka terima sekarang, jadi lebih baik pilih nominal yang lebih besar. Walaupun perbedaan waktunya sama-sama 4 minggu, namun jika bisa diberikan saat ini, maka keputusan seseorang bisa berubah. Present bias seringkali mengacaukan hubungan kita dengan uang. Kita memilih untuk tidak menabung hanya karena ada barang yang kita perlu beli saat ini. Menabung bisa ditunda lah, bulan depan aja nabungnya. Namun ketika bulan depan tiba, kita menunda lagi. Hingga akhirnya, ketika sudah pensiun, kita hanya punya uang yang sangat sedikit. Selain present bias, alasan lain kenapa seorang sulit menabung adalah karena kita tidak melakukan apa-apa. Ada contoh yang menarik dalam kasus donasi organ tubuh di Jerman dan Austria. Di Jerman, apabila kamu ingin mendonorkan organ tubuh, maka ketika kamu mendapatkan SIM atau KTP, kamu perlu memberikan centang pada sebuah kertas yang menyatakan kalau kamu bersedia. Hasilnya, tidak banyak orang yang memberikan centang karena membutuhkan usaha. Kamu perlu berpikir apakah keputusan ini tepat atau tidak. Hasilnya hanya 12% orang yang bersedia. Namun di negara tetangganya yaitu Austria, kebijakan soal donor organ tubuh sedikit berbeda. Di sana, ketika kamu mendapatkan SIM, maka kamu perlu memberikan centang pada kolom yang menyatakan kalau kamu tidak ingin mendonorkan organ tubuh kamu. Hasilnya, 99% orang tidak memberikan centang. Ternyata tidak melakukan apa-apa bukan berarti baik. Coba lihat perbandingan antara Jerman dan Austria. Di
Di Jerman, hanya 12% orang yang bersedia mendonorkan organ tubuhnya, sedangkan di Austria 99% orang. Ini yang disebut sebagai inersia. Dalam bidang ekonomi perilaku, inersia adalah kondisi di mana seseorang tidak melakukan apa-apa. Inersia juga seringkali disebut sebagai cara mudah untuk mengubah perilaku seseorang. Pada dasarnya, manusia tidak suka dengan perubahan. Manusia cenderung akan terus melakukan sesuatu hingga ada dorongan yang memaksa dia harus berubah. Hal ini disebabkan otak kita pada dasarnya pemalas. Mengubah perilaku atau kebiasaan membutuhkan banyak energi, sehingga otak kita memilih kalau bisa ya tidak berubah. Misalnya gini, ada 2 minimarket, yang satu letaknya ada di sebelah rumah kamu, yang satunya lagi letaknya ada di seberang jalan. Mana yang kamu pilih? Mayoritas orang mungkin memilih minimarket yang letaknya di sebelah, karena tidak perlu menyeberang jalan yang ramai kendaraan. Inersia tidak hanya terjadi pada individu, tapi juga pada sebuah perusahaan. Contoh klasik adalah perusahaan Kodak. Pada tahun 1976, Kodak menguasai 85 hingga 90% pangsa pasar di film dan kamera. Meskipun karyawan mereka berhasil mengembangkan kamera digital pada tahun 1975, namun manajemen memilih untuk terfokus pada penjualan dan pengembangan film. Keputusan manajemen untuk tidak melakukan apa-apa berujung pada kebangkrutan perusahaan pada tahun 2012. Hal yang sama terjadi dalam aspek keuangan. Coba bayangkan, seseorang dalam usia produktif tidak pernah menyisihkan uangnya untuk dana pensiun. Apa yang terjadi? Tentunya banyak lansia yang hidupnya penuh tantangan ketika mereka pensiun. Ada sebuah program menarik di Amerika Serikat pada tahun 1998 bernama Save More Tomorrow. Jadi program ini dirancang untuk mendorong seseorang menabung untuk masa pensiun semudah mungkin. Di Amerika Serikat, awalnya masyarakat di sana tidak diwajibkan untuk menyisihkan penghasilan mereka untuk dana pensiun. Peneliti lalu melakukan eksperimen pada sebuah perusahaan dengan skala menengah. Ketika diminta untuk menabung dana pensiun, mayoritas karyawan tingkat rendah di sana merasa kesulitan. Toh untuk kebutuhan sehari-hari aja udah pas-pasan, gimana harus dikurangi lagi untuk dana pensiun? Menabung saat ini untuk dana pensiun tentu saja pilihan yang mustahil. Nah, peneliti lalu membuat program dana pensiun dengan meminta para karyawan tersebut untuk menyisihkan 3% setiap kali mereka menerima kenaikan gaji. Dalam waktu 3,5 tahun, mereka berhasil menabung hingga 14%. Coba bayangkan, seseorang yang tidak bisa menabung, namun dalam waktu tertentu mereka berhasil mengumpulkan 14%. Tentunya ini adalah pencapaian yang luar biasa kan? Kesuksesan program ini lalu diadopsi oleh berbagai perusahaan lain untuk membantu karyawannya dalam mengatur keuangan. Pada tahun 2006, program ini masuk dalam bagian dari Undang-Undang Perlindungan Pensiun. Menurut perhitungan terbaru, diperkirakan program Save More Tomorrow telah membantu sekitar 15 juta orang di Amerika Serikat. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, manusia itu pemalas. Pada dasarnya, manusia tidak suka dengan perubahan. Manusia cenderung akan terus melakukan sesuatu hingga ada dorongan yang memaksa dia harus berubah. Hal ini disebabkan otak kita pada dasarnya pemalas. Mengubah perilaku atau kebiasaan membutuhkan banyak energi, sehingga otak kita memilih kalau bisa ya tidak berubah. Kedua, tidak melakukan apa-apa bisa berbahaya. Kita mungkin berpikir kalau kita tidak berubah dan terus melakukan semuanya seperti biasa, nggak ada resikonya kan? Padahal ini bisa sangat berbahaya. Coba bayangkan kamu tidak pernah rutin menabung. Kebiasaan ini kamu lakukan selama puluhan tahun. Hasilnya, ketika kamu pensiun, hidup kamu bisa sangat sulit. Ketiga, otomatis adalah cara mudah mengubah hidup. Karena manusia pada dasarnya pemalas, maka kita bisa memanfaatkan sistem yang otomatis. Misalnya dalam aspek keuangan pribadi. Kita bisa memaksa diri kita untuk menabung rutin dengan cara otomatis melalui transfer ke rekening lain yang khusus untuk pensiun. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.